Berapa jumlah surat yang dicetak untuk pemilu? Surat suara yang dicetak dalam pemilu itu ya yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap ditambah 2%. Itu aja. Oke. Niku kalau syarat menjadi pemilih dalam pilkada ada Adalah syarat untuk menjadi pemilih ya yang pertama ya sebenarnya kita harus memilih KTP ya, KTP atau KK, kemudian usianya sudah 17 tahun, kemudian tidak dicabut hak pilihnya, atau kita tidak menjadi anggota seperti TNI atau Polri. Nah, apa saja tugas dan anggota PPS misalnya diantaranya? PPS ya, PPS itu kan singkatan Panitia Pemungutan Suara. Untuk tugas-tugasnya ya kita singkat saja untuk meliputi yang pertama ya kita membantu PPK atau istilahnya Panitia Pemungutan Kecamatan dan membantu KPU Kabupaten. Terus kemudian kita juga memiliki wewenang membentuk KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, sekaligus kita juga untuk mengangkat dulu namanya petugas pemutahiran data pemilih atau disingkat menjadi Pantarle, dan kita juga menyusun daftar pemilih sementara. Nah, ini nantinya dibuat untuk masyarakat data satu-satu. Setelah itu kita juga mengadakan evaluasi tanggapan masyarakat. Nah, dan yang terakhir mengadakan rapat pleno terbuka penetapan dari DPS itu menjadi daftar pemilih tetap. Apa yang diketahui tentang posisi PPS? Posisi PPS yang jelas sebagai penyelenggara. Nah, penyelenggara panitia pemungutan suara yang berada di tingkat desa. Enggak dibuka. Nah, yeah. Apa kelebihanmu dalam melakukan perjalanan? Kelebihannya ya kita sebagai penyelenggara pemilu kada ya kita memiliki jiwa apa ya istilahnya itu rasa ini adalah titipan amanah yang harus saya jaga supaya dalam hal pesta demokrasi ini menjadi sukses, kemudian tidak ada halangan apapun. Nah, itu kelebihannya. Terus tantanya apa motivasi Anda menjadi anggota TPS Pilkada 2024? Ya motivasinya supaya ingin mensukseskan ya pemilu kada tahun 2024 ini dan ikut menjadi bagian dalam hal mensukseskan pemilu kada ini, sekaligus ya supaya nanti kita menjadi sejarah baru dalam pesta demokrasi. Ya, terus apalagi Nomor 8 diganti Saleman. Apa? 7. Berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal sudut secara terpencil? Secara terpencil ya. Sebenarnya mohon maaf Mbak Adik, ini saya sebutkan secara seluruh saja. Untuk DPT Desa Jati Pleret ini kan memiliki 4 TPS, tapi saya berhubung agak lupa secara terperincinya, nanti bisa dicek di balai desa. Kalau secara keseluruhan jumlah DPT-nya ada 1.558 pemilih gitu aja. Nomor 8 diganti apa? Arti pemilu nama? Pemilu nama? 8 apa arti pemilu? Pilkada. Oh, pilkada. Apa arti pilkada? Nah, pilkada itu pemilihan kepala daerah yang meliputi pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Terus Sudah. Itu Berapa jumlah tahapan pemilu menurut
tahun 2017. Undang-undangnya ya ada 11 sama itu secara banyak. Ini saya saya singkat saja. Yang pertama ya menyusun program atau tahapan-tahapan kepemiluan, kemudian pemutakhiran data pemilih dan menyusun daftar pemilih, kemudian memberikan edukasi peserta kepemilu, menetapkan peserta pemilu, menentukan jumlah kursi sekaligus tahapan daerah kepemiluan, terus penyalonan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Kemudian ada masa kampanye dan masa tenang. Kemudian pada hari pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilih tadi, kemudian yang terakhir pengucapan sumpah atau pelantikan. Apa kepanjangan dari DPPH? DPPH itu daftar pemilih tambahan atau pindahan, mohon maaf ya, bukan tambahan ya, tapi PPH. Misalkan ada ini, misalkan orang Jatim Lerek pengen nyoblos di wilayah tempat lain, nah itu nanti bisa mengurus di sini, kemudian bisa digunakan di tempat yang ada dituju, misalkan dalam hal pekerjaan atau yang lain, atau pasku atau belajar. Nah itu kalau sudah usianya sudah 17 kan sudah memiliki hak pemilih, bisa nyoblos, kemudian bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ya. Sampai